Absolutely. I think everybody who knows me, whether in my country, in the region, in my continent, and no matter what, you cannot convince them. I think it's just a waste of time. I've been traveling a lot. I've been visiting each continent, many countries. Wah, ini jelas gemparkan dunia seketika. Begini pernyataan keras dan berani Presiden AFC soal pencurian umur pemain Korea Utara U17 sampai bikin Presiden FIFA Gianni Infantino dan pelatih Argentina U17 angkat bicara begini. Apakah Korea Utara didiskualifikasi dan timnas Indonesia lolos 32 besar lawan Argentina? Benarkah demikian? Nah, yes, ini baru kabar super gembira. Ketum PSSI Erick Thohir akan umumkan pelatih baru Timnas Indonesia Senior. Apakah sosok tersebut fix berinisial TK? Usai kabar ini viral sampai bocor di media asing segala. Kok bisa? Begini penjelasannya. Haha, memang dasar pengecut. Ternyata Bahrain tolak bermain lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025. Apakah takut dipermalukan lagi di hadapan supporter Timnas Indonesia? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dikutip dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, kejutan besar terjadi di dunia sepak bola usia muda. Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dan FIFA secara resmi mengumumkan bahwa tim nasional U17 Korea Utara didiskualifikasi dari ajang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Keputusan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran serius berupa penggunaan 3 pemain berusia di atas 17 tahun yang tetap dimainkan meski sudah terbukti melanggar aturan saat tampil di Piala Asia U17 2025 beberapa bulan lalu. Sebagai dampaknya, tim nasional U17 Indonesia yang sebelumnya tersingkir di fase grup dinyatakan berhak menggantikan posisi Korea Utara di babak 32 besar. Tim Garuda Muda asuhan Nova Arianto akan langsung menghadapi Argentina U17 pada Jumat malam 14 November 2025 di Aspire Academy, Doha. Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifah tampil tegas dalam konferensi pers yang digelar di markas AFC Kuala Lumpur. Ia menyebut bahwa kasus ini merupakan hasil penyelidikan panjang yang dimulai sejak Piala Asia U17 di Arab Saudi pada awal tahun. Kami menerima laporan dari beberapa federasi anggota yang mencurigai data usia beberapa pemain Korea Utara. Tim investigasi kami kemudian melakukan penelusuran menyeluruh termasuk pemeriksaan ulang data paspor, catatan medis, serta hasil MRI tulang yang dilakukan oleh pihak rumah sakit independen di Doha. Menurutnya, hasil investigasi itu menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan. 3 pemain yang tercatat lahir pada 2008 ternyata memiliki catatan administratif dan biologis yang menunjukkan usia di atas 18 tahun. Bahkan, salah satunya sempat bermain di Liga Domestik Senior Korea Utara pada musim 2022. Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi pelanggaran sistematis terhadap semangat fair play. Kami sudah berikan kesempatan kepada Federasi Sepak Bola Korea Utara untuk memberikan klarifikasi, namun mereka gagal menyajikan bukti yang bisa diterima, tegas Salman. Ia menambahkan, laporan lengkap hasil investigasi telah diserahkan ke FIFA 2 minggu lalu dan baru hari ini diputuskan secara resmi. Sebagai Presiden AFC, saya tidak ingin Asia dikenal karena kecurangan. Kami ingin seluruh pemain muda memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang karakter dan kejujuran. Karena itu, semua bukti sudah kami kumpulkan dan kami serahkan agar keadilan ditegakkan, ujarnya menutup konferensi pers. Sementara itu, beberapa jam setelah pengumuman AFC,
Presiden FIFA Gianni Infantino menggelar konferensi pers di markas besar FIFA Zurich. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa keputusan diskualifikasi terhadap Korea Utara sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Setelah menerima laporan resmi dari AFC, kami langsung melakukan proses verifikasi. Semua dokumen, hasil tes medis, dan bukti-bukti tambahan telah diverifikasi ulang oleh Komite Disiplin FIFA. Kami memastikan bahwa pelanggaran tersebut nyata dan tidak ada ruang untuk interpretasi lain, kata Infantino. Infantino menyebut kasus manipulasi usia adalah masalah yang sangat serius. Menurutnya, ini bukan hanya merusak integritas kompetisi, tapi juga mencederai nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada generasi muda sepak bola. Kami di FIFA sangat keras terhadap segala bentuk pemalsuan data, terutama di level usia muda. Kami ingin pemain muda tumbuh dengan nilai kejujuran dan sportivitas. Jika sejak dini sudah diajarkan untuk berbohong, maka masa depan sepak bola dunia akan suram. Karena itu, kami mengambil tindakan tegas, ujarnya dengan nada tegas. Dalam kesempatan yang sama, Infantino juga mengumumkan keputusan lanjutan. Timnas Indonesia U17 secara resmi menggantikan posisi Korea Utara di babak 32 besar. Kami menilai bahwa Indonesia adalah tim yang paling layak untuk menggantikan posisi tersebut karena menjadi salah satu peringkat 3 terbaik yang tersingkir hanya karena selisih gol tipis. Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada PSSI agar tim segera bersiap kembali ke Qatar dan melanjutkan perjuangan mereka, ungkapnya. Infantino menjelaskan bahwa FIFA telah bekerja sama dengan panitia lokal di Qatar untuk memfasilitasi kembalinya skuad Indonesia. Tim akan kembali ditempatkan di hotel yang sama, mendapat jadwal latihan tambahan dan hak penuh sebagai peserta babak 32 besar. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Mereka akan menghadapi Argentina, salah satu tim terkuat di turnamen ini, pada Jumat malam waktu Qatar. Kami berharap pertandingan tersebut menjadi contoh semangat fair play yang sesungguhnya, ujar Infantino. Ia menutup konversi pers dengan pesan keras kepada seluruh federasi di dunia. FIFA tidak akan menoleransi bentuk kecurangan apapun. Kami ingin memastikan setiap anak yang bermain di Piala Dunia U17 benar-benar berusia di bawah 17 tahun. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang masa depan sepak bola, tegasnya. Kabar mendadak itu juga mengguncang kubu Argentina. Pelatih Diego Placente yang tengah mempersiapkan timnya untuk melawan Korea Utara mengaku benar-benar terkejut ketika menerima pemberitahuan resmi dari panitia turnamen. Saya baru saja menerima surat resmi bahwa lawan kami bukan lagi Korea Utara, melainkan Indonesia. Kami semua kaget. Dalam 2 hari, semua rencana kami berubah total, ujar Placente kepada media Argentina. Ia menjelaskan bahwa timnya sudah mempelajari pola permainan Korea Utara yang dikenal defensif dan mengandalkan bola-bola panjang. Namun, kini mereka harus berhadapan dengan tim yang memiliki karakteristik berbeda. Indonesia adalah tim dengan gaya menyerang cepat dan transisi yang berbahaya. Mereka punya kecepatan di lini depan dan disiplin bertahan yang bagus. Saya sempat menonton ulang laga mereka di fase grup. Kalau saja tidak ada keputusan kontroversial melawan Zambia dan Brasil, saya yakin mereka bisa lolos langsung, kata Placente. Pelatih yang juga pernah membela Bayer Leverkusen itu menilai bahwa kehadiran Indonesia kembali di turnamen ini menjadi kejutan sekaligus tantangan besar. Jujur saja, saya sempat senang ketika tahu kami tidak bertemu Indonesia di babak gugur. Sekarang, saya harus mempersiapkan ulang
strategi. Indonesia, tim yang tangguh secara fisik, disiplin secara taktik, dan punya pelatih yang sangat pintar. Nova Arianto, pelatih hebat. Saya sangat menghormati cara dia membangun mental timnya, ujarnya. Placente bahkan tidak ragu menyebut laga melawan Indonesia sebagai pertandingan paling sulit yang mungkin dihadapi Argentina di babak awal. Kami harus berhati-hati dengan serangan balik mereka. Indonesia sangat cepat dalam transisi, terutama dari sisi kanan. Saya sudah instruksikan pemain belakang kami untuk lebih fokus. Tapi saya tidak ingin berbohong. Ini akan menjadi laga berat. Saya bahkan tidak bisa menjamin kami bisa menang. Jika nanti kami kalah, saya akan mengatakan itu bukan kejutan. Indonesia memang layak dihormati, tutur Placente. Kabar diskualifikasi Korea Utara dan kembalinya Indonesia ke Piala Dunia U17 langsung menjadi perbincangan global. Tagar #Indonesia Comeback dan #FairPlayWins menduduki peringkat teratas di media sosial. Ribuan netizen dari berbagai negara memuji langkah tegas FIFA dan AFC. Banyak yang menyebut keputusan ini sebagai bukti nyata bahwa integritas masih dijaga di dunia sepak bola muda. Media besar seperti BBC Sport, The Guardian, ESPN hingga Marca menulis headline senada, "Fair Play brings Indonesia back." Pertandingan antara Indonesia U17 melawan Argentina U17 dijadwalkan berlangsung pada Jumat 14 November 2025 pukul 21.45 WIB di Aspire Academy Stadium, Doha, Qatar. Pertandingan akan disiarkan langsung oleh FIFA Plus. Diperkirakan ribuan supporter Indonesia akan hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada Garuda Muda. Diskualifikasi Korea Utara menjadi pelajaran penting bahwa kejujuran tidak bisa digantikan oleh ambisi sesaat. Keputusan ini tidak hanya mengembalikan Indonesia ke turnamen, tetapi juga menegaskan bahwa fair play masih menjadi jiwa sejati sepak bola. Kini, Indonesia kembali ke Qatar, bukan sebagai tim pengganti, tetapi sebagai simbol keadilan. Garuda Muda siap membuktikan bahwa perjuangan yang dilandasi integritas akan selalu menemukan jalannya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Banyak media Uzbekistan melaporkan bahwa Timur Kapade akan segera menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Kabar ini muncul setelah pelatih 44 tahun itu mengundurkan diri dari Federasi Sepak Bola Uzbekistan tak lama setelah posisinya digantikan oleh Fabio Cannavaro. Kapade sebelumnya menangani tim muda Uzbekistan seperti U20 dan U23, lalu dipromosikan ke tim senior awal 2025 setelah Sreko Katanec mundur karena sakit. Meski berhasil membawa White Wolves lolos ke Piala Dunia 2026, UEFA memilih menunjuk Cannavaro sebagai pelatih permanen. Dalam pernyataan resminya, UEFA menyebut Kapade ingin melanjutkan karir ke tahap baru dan telah menerima tawaran dari pihak lain meski tak menyebut nama PSSI secara langsung. Namun, sejumlah media Uzbekistan seperti Darakchi, Dario, dan Championat Asia yakin bahwa Indonesia adalah tujuan berikutnya. Dalam wawancaranya, Kapade juga menyiratkan hal yang sama. Insya Allah, saya siap melatih Timnas Indonesia. Saya menyukai negara ini dan para pendukungnya, ujarnya. Langkah ini muncul di tengah kekosongan kursi pelatih Timnas Indonesia setelah pemecatan Patrick Kluivert akibat kegagalan Garuda menembus Piala Dunia 2026. Jika benar bergabung, Kapade akan memulai babak baru untuk membawa tim merah putih terbang lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri, memilih bersikap realistis jelang SEA Games 2025 di Thailand. Meski berstatus juara bertahan, Indra enggan terlalu muluk menargetkan medali emas dan lebih fokus pada persiapan tim agar tampil maksimal di setiap laga.
Semua pasti ingin emas, tapi kita harus realistis. Kita bermain di Thailand dan semua pemain diminta tampil sebaik mungkin sesuai arahan Ketua Umum, ujar Indra di Stadion Madia, Jakarta, Selasa 11/11/2025. Pelatih asal Sumatera Barat itu kembali dipercaya PSSI untuk memimpin Garuda Muda setelah sukses membawa pulang emas di SEA Games 2023. Untuk edisi kali ini, Indra memastikan proses seleksi pemain dilakukan secara ketat demi mendapatkan performa terbaik di lapangan. Indonesia tergabung di grup C bersama Filipina, Myanmar, dan Singapura, grup yang relatif seimbang dan memberi peluang besar bagi Garuda Muda untuk melaju ke fase gugur sebelum berpotensi bertemu tuan rumah Thailand atau Vietnam. Indra menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menuntaskan fase grup dengan baik. Tantangannya tetap ada, tapi kita harus fokus ke pertandingan demi pertandingan. Thailand memang punya keuntungan sebagai tuan rumah, tapi mereka bukan lawan kita di grup, tegasnya. Dengan pendekatan yang realistis dan persiapan matang, Indra Syafri berharap Timnas Indonesia U23 bisa kembali tampil membanggakan meski tanpa janji muluk soal medali emas. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, menjelaskan alasan dibalik pemilihan Mali sebagai lawan uji coba Timnas U22 Indonesia jelang SEA Games 2025. Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Mali di Stadion Pakansari, Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Laga ini menjadi bagian penting dari persiapan menuju SEA Games yang akan digelar di Thailand pada 3-18 Desember 2025, di mana Indonesia tergabung di grup C bersama Filipina, Myanmar, dan Singapura. Menurut Sumarji, tim asuhan Indra Syafri sengaja tidak mencari lawan dari Asia Tenggara karena bakal menghadapi negara-negara ASEAN di SEA Games nanti. Kalau mencari lawan dari Asia Tenggara tidak mungkin karena mereka lawan kita di SEA Games, ujar Sumarji di Stadion Madia, Jakarta, Selasa 11/11/2025. Awalnya, PSSI berencana menggelar 3 laga uji coba melawan Mali dan Bahrain. Namun Bahrain batal karena akan mengikuti turnamen di Kirgistan. Akibatnya, uji coba hanya tersisa 2 pertandingan kontra Mali pada 15 dan 18 November. Sumarji juga memastikan bahwa duel ini tidak akan mempengaruhi ranking FIFA karena tidak terdaftar sebagai laga internasional Tier 1. Pertandingan ini kami daftarkan di Tier 2 karena lawannya juga U22, jadi tidak berpengaruh pada ranking FIFA. Meski bersifat non-resmi, laga uji coba melawan Mali dianggap penting untuk mengasah kekuatan Garuda Muda sebelum berjuang mempertahankan kejayaan di SEA Games 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyampaikan permintaan maaf usai timnya tersingkir dari Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda gagal melaju ke babak 32 besar setelah hanya menempati posisi ke-10 dalam klasemen peringkat 3 terbaik. Dari 3 laga di grup H, Indonesia mencatat 1 kemenangan, 2-1 atas Honduras, namun kalah 1-3 dari Zambia dan 0-4 dari Brasil. Hasil tersebut membuat Indonesia tersingkir akibat kalah selisih gol dari tim seperti Meksiko, Tunisia, Republik Ceko, dan Maroko. Lewat unggahan di Instagram, Nova mengungkapkan rasa syukur sekaligus kecewa atas hasil tersebut.
Terima kasih Tuhan, masih belum percaya bisa mengawal pemain-pemain muda ini tampil di level tertinggi seperti Piala Dunia U17, tulisnya. Nova juga meminta maaf kepada publik karena belum mampu membawa tim melangkah lebih jauh. Saya minta maaf karena perjalanan kami hanya sampai di fase grup. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi para pemain untuk terus berkembang, ujarnya. Pelatih yang juga mantan asisten Shin Tae-yong itu turut mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, staf, dan manajemen sejak awal pembentukan tim pada 2024. Banyak pengorbanan dari pemain dan staf hingga akhirnya kami bisa sampai ke panggung Piala Dunia, tambahnya. Meski langkah Garuda Muda terhenti, kemenangan atas Honduras tetap menjadi catatan sejarah karena menjadi kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia. Sebuah modal berharga untuk masa depan sepak bola tanah air. Kapten Timnas Indonesia U17, I Putu Panji, menyampaikan permintaan maaf kepada publik usai Garuda Muda resmi tersingkir dari Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu datang setelah Paraguay bermain imbang 0-0 melawan Republik Irlandia, hasil yang menutup peluang Indonesia lolos ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Meski kecewa, Putu tetap bangga dengan perjuangan timnya sepanjang turnamen. Perjalanan kami tidak mudah, tapi perjuangan ini membuktikan bahwa Indonesia bisa tampil di panggung sepak bola dunia, ujar Putu. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pelatih, ofisial, dan rekan setim yang telah berjuang sejak awal pembentukan skuad. Saya bersyukur bisa berada di tahap ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung sejak awal hingga Piala Dunia ini, tambahnya. Tak lupa, sang kapten menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Mohon maaf, langkah kami terhenti di sini, tapi semangat kami untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi tidak akan padam, tegasnya. Selama tampil di turnamen, Indonesia mengumpulkan 3 poin dari 3 laga di grup H, kalah 1-3 dari Zambia, 0-4 dari Brasil, dan menang 2-1 atas Honduras. Meski tersingkir, kemenangan atas Honduras menjadi sejarah baru karena menjadi kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sahabat karibmu.